Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewinta Paramitautari dan rekan saya Dara Dinanti. Kami dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Oh ya, pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian dari teks prosedur dan struktur-struktur yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman semua udah tahu belum apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi informasi untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, di dalam teks prosedur itu terdapat petunjuk atau instruksi untuk melakukan suatu kegiatan yang dimana bisa membantu kita dalam memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Selain itu, dalam teks prosedur juga memiliki sebuah tujuan, antara lain untuk menjelaskan bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan supaya pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada pendahuluan. Biasanya di dalam pendahuluan ini menjelaskan tentang ajakan untuk melakukan kegiatan yang akan dijelaskan. Nah yang kedua itu ada alat dan bahan. Di dalam alat dan bahan ini berisi informasi terkait alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa bedanya alat dan bahan? Kalau alat itu berkaitan dengan benda yang gak bakalan habis atau berkurang ketika kita pakai berkali-kali. Seperti alat yang digunakan untuk memasak, itu ada wajan, pisau, talenan, mangkok, sendok, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan-bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang atau habis ketika kita pakai. Misalkan, bahan yang digunakan untuk membuat roti, berarti ada tepung terigu, gula, garam, mentega, telur, ragi, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada langkah-langkah. Di dalam langkah-langkah itu berisi perincian cara, waktu, dan bahan untuk diikuti. Jadi seperti step by step gitu. Hal ini bertujuan untuk membuat sesuatu kejadian menjadi runtut sehingga tujuan teks prosedur itu bisa tercapai. Nah, yang keempat itu ada penutup. Di dalam penutup itu berisi ajakan ulang untuk melakukan kegiatan yang sudah dijelaskan. Nah, dalam bagian penutup ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapatkan jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan secara baik dan benar. Teman-teman, di sini ada contoh teks prosedur cara membuat blog di Blogger. Silahkan untuk teman-teman semua dibaca terlebih dahulu. Setelah kalian membaca teks prosedur cara membuat blog di Blogger, apakah dari teman-teman semua tertarik untuk membuat dan mempublikasikan karya yang teman-teman buat? Semoga saja kalian berminat ya untuk mengasah kemampuan kalian dalam berkarya.
Selanjutnya ada video pembuatan makanan ringan loh yang bisa teman-teman praktekkan di rumah nanti. Berikut video pembuatan makanan ringan pangsit pedas manis yang akan disampaikan oleh Dara Dinanti. Hai teman-teman, kenalin, aku Dara Dinanti. Di sini aku mau ajak kalian buat ikutan masak pangsit manis pedas yang cocok banget buat nemenin kalian ngerjain tugas. Yuk simak videonya. Nah, untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah pangsit sebagai bintang utamanya, lalu ada 10 cabai keriting, lalu ada segelas air, larutan asam jawa, 6 sendok makan gula, 5 cabai setan, 2 bawang putih, dan penyedap rasa. Pertama, aku mau potong-potong secara vertikal dulu ya, dibagi menjadi 5 bagian. Setelah itu, aku potong lagi secara horizontal menjadi 5 bagian juga, hingga pangsit berbentuk menjadi kotak-kotak. Jika pangsit sudah terpotong menjadi kotak-kotak, selanjutnya masukkan minyak dan nyalakan kompor. Tunggu minyak sampai panas ya. Setelah minyak panas, masukkan pangsit yang sudah dipotong-potong, masak sampai berwarna kekuningan. Jangan lupa terus diaduk agar pangsitnya matang merata. Jika dirasa sudah matang, angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya adalah membuat bumbu. Pertama, masukkan cabai keriting, cabai setan, bawang putih, dan segelas air ke chopper untuk dihaluskan. Kalian juga bisa menggunakan ulekan ya. Jika bumbunya sudah halus, selanjutnya masukkan ke wajan dan berikan 6 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan 2 sendok makan larutan asam jawa. Lalu nyalakan kompor. Aduk hingga gulanya tercampur. Kemudian masukkan secukupnya penyedap rasa. Aduk lagi sampai bumbunya mengental. Jika bumbunya sudah mengental, masukkan pangsit yang sudah ditiriskan. Lalu aduk sampai bumbunya merata dengan pangsit. Jika bumbunya sudah merata, maka pangsit siap disajikan. Wah, ternyata cara membuatnya cukup mudah ya. Selain mudah, bahan dan alatnya pun mudah didapatkan. Cemilan ini cocok nemenin kamu ngerjain tugas, bahkan nemenin kamu nonton film. Pokoknya cemilan ini cocok di segala situasi. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung buat di rumah ya. Demikianlah pembahasan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada tambahan, silahkan tulis pada kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.